Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Bincang-Bincang Santai. Kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang tua dan yang muda, yang sangat menginspirasi kita semua. Oke, silakan perkenalkan diri Anda, Bapak. Saya Ya, sendiri. ya. Saya sendiri. Halo, perkenalkan. Nama saya adalah biasa dipanggil Saiful Bahri. kalau saya Ahmad. Oke. Bersama Bang Saiful dan Bang Ahmad di sesi sore kali ini, apa yang mau kita bahas? Di bincang-bincang santai pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang public speaking Oh, mas. sesuai dengan jurusan kita ya yang ada di kampus komunikasi. Kita akan membahas tentang public speaking dalam kehidupan sehari-hari. Langsung aja? Langsung aja ya. Langsung aja. Oke. Aku punya pertanyaan buat kalian berdua. Ya. Jadi nanti kalian tinggal jawab aja, oke? Ini seputar public speaking. Jadi pertanyaan yang pertama, menurut kalian public speaking dalam kehidupan sehari-hari menurut kalian itu gimana? Selain di di hal-hal yang formal ya, kayak acara dan lain sebagainya. Peran public speaking dalam kehidupan keseharian menurut kalian gimana? Ahmad, gimana? Ahmad? Kalau public speaking sendiri itu kalau nggak ada acara formal ya, itu termasuk kalau kita berbicara seperti ini, kita itu juga berbicara di depan satu sama lain, dan public speaking juga nggak harus kita bicara di depan orang yang harus ribuan atau ratusan gitu ya. Kita komunikasi setiap hari juga itu termasuk public speaking. Keberanian kita adalah untuk ngomong dengan publik, dengan sekitar kita gitu. Jadi public speaking itu mungkin banyak orang yang mengartikan itu adalah sesuatu hanya dilakukan di suatu acara yang formal mungkin dan lain sebagainya begitu. Dan ya mungkin public speaking nggak harus di suatu acara yang formal. Oh, oke. Itu jawabannya Bang Ahmad. Kalau Pak Epul gimana? Pak Epul jawabannya. Jawabannya ya hampir sama sebenarnya. Oke, Sama. Dengan Berarti yang di public speaking itu nggak harus yang di depan orang gitu ya. Ya, Jadi nggak kita harus. meskipun di depan teman atau di depan dosen itu juga harus punya skill public speaking gitu ya. Oh, malah ada yang jawab. Aku cuma memperjelas, Masih mau jawab? Oh, oke. Oke. Cukup. Oke, cukup ya katanya. Jadi intinya dalam kehidupan sehari-hari pun mungkin dalam kuliah misalnya sering presentasi kita kan butuh public speaking, Itu teknik-tekniknya gimana berbicara di depan orang atau diskusi dengan teman-teman gitu kan, itu juga public speaking kan ya, yang biar nggak pelangak-pelongok kalau diskusi gitu. Olo-olo. Apa itu? Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian ya, public speaking itu bakat atau suatu skill yang bisa kalian kembangkan? Wah, hari ini. Gimana menurut kalian? Kalau menurut saya ya, public speaking itu satu skill yang harus kita kembangkan, karena dengan public speaking kalau kita nggak ada public speaking kita sangat sulit sekali untuk mendapatkan suatu hal, mungkin seperti misalnya ya contoh kecilnya aja, kita mencari uang atau mengais rezeki atau membangun networking dan lain sebagainya. Kalau kita nggak bisa membangun networking dengan kita nggak bisa public speaking, dengan kita kurangnya berbicara dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, jadi kalau kita nggak bisa meningkatkan skill public speaking kita, maka semakin kecil chance kita untuk bisa istilahnya bisa sukses gitu lah ya. Jadi rata-rata orang sukses itu orang yang pintar ngomong, orang yang pintar bertukar pikiran satu sama lain untuk membangun suatu campaign atau membangun company gitu. Jadi kalau kita nggak memiliki public speaking, maka orang yang mungkin
harusnya kita kejar, itu malah kayak kita kehilangan kesempatan karena kita takut untuk ngobrol dengan orang itu. Padahal itu adalah kesempatan yang sangat bagus gitu. Jadi public speaking ini adalah suatu skill yang harus dikembangkan, dan mungkin ada orang yang bakat yang memang sudah pede dengan public speakingnya, tapi ada juga orang yang mungkin masih kurang pede dengan public speakingnya, ya karena mungkin takut dikucilkan atau takut gak didengarkan atau dan lain sebagainya, atau mungkin banyak yang kira omongannya tuh nggak berguna. Jadi dengan meningkatkan public speaking kita juga harus mempelajari ilmu-ilmu yang lain gitu selain public speaking. Gitu. Oke, jadi kalian harus meningkatkan skill public speaking kalian. Ya. Kalau Jangan takut salah. Iya betul. Belum jawab. Lanjut. Apa Paul kira-kira Paul menurut lu? Kalau menurut saya, Iya betul. saya sendiri public speaking itu ya suatu keterampilan atau skill yang memang benar dikatakan tadi harus Ya. dilatih, harus diasah atau dikikis. Apa yang Diasah? Iya, diasah itu maksudnya. Biar tajam ya? Ya, kayak pisau itu ketika nggak sering diasah, Tumpul, lama-lama ya? itu kayak warnanya itu kayak mengkarat. Nah, sama juga seperti public speaking ini, terkadang memang sebagian orang itu mempunyai bakat public speakingnya tersendiri. Contoh ketika di depan publik dia bisa, tapi ketika private speaking, Ya. nah itu merasa gugup atau gimana. Intinya public speaking ini adalah suatu keterampilan yang harus dilatih. Kira-kira cara ngelatihnya tuh gimana? Nah, itu dia tuh. Kan harus dilatih nih. Melatihnya gimana kira-kira? Jadi cara untuk melatihnya itu Ya. ya dengan awalnya kita harus latih. Jikalau kita merasa ngelatihnya itu takut atau gugup di depan publik, ya dengan private. Private Ya, speaking. private dengan misalnya contoh ini Oh, misalnya sama dengan- mentornya sendiri gitu, mentor ya. bisa jadi dengan dinding. Oh. Nah, itu sebagai untuk mental kita. Kalau bagaimana. biasanya orang-orang bilang latihannya depan kaca. Ya, di situ juga bisa. Kalau depan meja bisa. Oh bisa, yang penting dia memberanikan diri untuk berbicara gini semua. Bagaimana nanti ketika ia akan menyampaikan itu yang pembicaraan. Soalnya kalau di depan dinding tuh kayak kita bisa lolos gitu ya. Ya, insya Allah. Pokoknya berani aja bicara. Ya, berani aja bicara gitu. Kalau menurut Ahmad, gimana cara ngelatihnya? Kalau saya sendiri mungkin sedikit beda pandangan ya dengan Saiful, dengan Bahri. Ya. Karena kalau kita misalnya public speaking, kita nggak tahu apa yang mau kita omongin, kita juga bingung kan mau apa yang mau diomongin gitu loh. Kayak mungkin yang pertama kalau kita ingin meningkatkan public speaking yaitu dengan banyak-banyak membaca, dengan banyak-banyak ya membaca kosakata yang mungkin baru atau mungkin sesuai dengan tema atau materi yang kita bawakan kepada audiens gitu. Jadi kita harus mengetahui juga audiensnya ini siapa dan kita ngisi di forum apa dan lain sebagainya. Dan mungkin lawan bicara kita ini mungkin seorang bisnis, seorang hukum, seorang dan lain sebagainya gitu. Jadi kita harus bisa menyimbangin lawan bicara kita, bisa mengetahui posisi di mana kita berbicara. Jadi sebelum kita mengisi acara atau mungkin ngobrol di depan orang, jadi ya usahakan kita harus tahu dulu ilmunya, maksudnya apa yang mau diomongin ke mereka. Percuma kan kalau misalnya kalau kita ngomong dengan mereka tapi ya kita bahas masalah agama, mereka bahas masalah bisnis, jadi kan kayak timbang balik gitu. Jadi mungkin bisa diselingin agama, cuman konteksnya nanti bakalan agak jauh kalau kita misalnya nggak tahu tentang bisnis juga gitu. Jadi harus diseimbangkan dengan membaca, banyak-banyak membaca. Oh, berarti kita tuh Ngelatihnya. harus memperluas wawasan gitu ya. Iya. Sehingga Oke. kita bisa mudah beradaptasi dengan Betul, betul, segala betul. situasi gitu ya. Memang Ya. membaca itu jendela dunia, gitu kan. Jadi berarti sebagai public speaker kita harus banyak wawasan dengan cara membaca, gitu kan. Jadi selain kita bisa ngomong Iya.
ide kita juga perlu was-wasan. Jadi nanti pas kita nyampein ke orang lain tuh ngomong yang penting, bukan yang penting ngomong. Ya. Kayak gitu ya. Jadi berarti tadi notice ya yang apa yang tadi Ahmad sampaikan itu antara audiens dan si penyampaian pesan itu, si public speakernya itu berarti kita sebagai yang berbicara di depan nih, misalnya kita memposisikan diri kita bicara di depan orang banyak, penting juga gak menurut kalian sebelum kita naik ke atas panggung atau ngisi acara misalnya, itu penting gak sih menurut kalian tuh memahami audiens gitu? Nah kalau misalnya memang penting tuh gimana caranya kita bisa memahami audiens gitu? Gimana? Sangat penting ya kalau kita memahami audiens karena itu adalah suatu daya tarik juga kalau bagi audiens yang gimana kita juga harus bisa menarik hati para audiens untuk mendengarkan kita, untuk menarik bagi para audiens. Jadi ya mungkin misalnya kita ngisi dengan anak-anak kecil, mungkin kita bisa bahas kayak masalah hal-hal yang agak konyol dan sebagainya. Mungkin anak kecil itu buat kita buat anak kecil tertawa, bahagia dan sebagainya. Jadi nggak sepenuhnya kita bahas masalah yang serius dengan anak kecil. Kayak mungkin bisa mungkin kalau anak kecil itu lebih suka kayak banyolannya, kayak kekonyolan kita sebagai public speaker. Jadi mungkin taruhlah 70% kita banyol, 30% kita bicara serius dengan anak-anak. Dan beda dengan mungkin anak kuliahan ke atasnya atau dewasa-dewasa dan sebagainya. Mungkin kita bisa isi 10% kebanyolan, mungkin 90% dengan ilmu dan isinya. Karena di umur kita mungkin yang 20-an ke atas, kita lebih banyak mencari wawasan baru, ilmu baru, insight baru. Jadi mungkin untuk kebanyolan itu sendiri hanya untuk kayak memecahkan suasana aja untuk sementara. Tapi jangan terus-menerus kita melakukan kayak omong kosong di public speaking di depan para audiens yang mungkin mulai 20 ke atas gitu. Jadi ya kita harus bisa menyesuaikan diri kita kepada audiens gitu. Itu sangat penting sekali. Hampir sama. Oke. Nah, jadi hampir sama terus jawabannya ya. Hampir sama itu gini maksudnya. Apa gimana? Kita harus mengenalin atau kita harus memahami audiensnya juga sebelum kita ya berbicara itu. Kita juga harus ya ketika itu juga memang betul bisa dikatakan tadi dengan hal yang konyol. Dan kita bisa juga memakai ilustrasi lah di depan para audiens ini kita memakai ilustrasi ini ya untuk menyeimbangkan antara yang misalnya tadi yang untuk anak-anak atau untuk orang tuanya itu supaya itu dengan hal-hal yang begitu untuk memperhatikan apa yang nantinya akan kita bicarakan. Oh, oke. Gimana Dio? Jadi untuk kita sebagai pembicara di depan itu menganalisis audiens itu penting berarti ya untuk kita ya. Karena kan kita biar tahu nih kira-kira nanti pas ngisi ini kita temanya mau apa ya? Biar relate juga betul. Apalagi kan anak-anak muda sekarang. Misalnya di kajian-kajian gitu, anak-anak muda baru hijrah kan nggak bisa langsung ngisi yang berat gitu kan. Nah itu perlunya kita nanti sebagai public speaker, kita berbicara, berdakwah di depan orang lain, orang banyak, kita lihat audiens yang banyaknya anak muda, baru-baru hijrah gitu, baru-baru mengenal Islam tuh pasti kita ngasih judul temanya itu yang menarik gitu. Ya kan, yang fun gitu. Sesuai dengan mereka lah ya. Iya, sesuai dengan keadaan mereka. Atau nanti orang-orang yang memang udah fokus untuk mengembangkan diri mereka ya itu disesuaikan lagi dengan apa yang mereka butuhkan gitu. Bukan apalagi yang mereka inginkan gitu. Karena kan kebanyakan kita pengen ke kajian nih ya kita ikut karena memang kita pengen ikut aja gitu loh. Menarik judulnya dan lain sebagainya, siapa pematerinya gitu kan. Itu kan karena kita ingin, karena kita melihat seseorang yang kita misal idolakan gitu loh, pemateri yang kita idolakan. Jadi hanya sebatas itu aja gitu. Tapi kalau misalnya memang kita sudah butuh siapapun yang ngisi, apapun materinya dan bagaimana isinya, seberat apapun itu, karena kita butuh, kita pasti bakal datang. Itu berarti menganalisis audiens itu penting juga sebelum ngisi. Oke? Ada lagi? Mungkin Dari Yudil? Mungkin
kita cukupkan. Cukup ya mungkin ya. Ya. Itu menginspirasi sekali sih ya. Dari kedua tokoh yang luar biasa. Iya, masyarakat. Masya Allah. Oke. Masya Allah. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan kita sampai Let's akhir go. video. Video. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you next time. Bye bye. Sudah. Berapa menit ini ya? Ini TS bener.